Namanya kita olahraga buat sehat, ini malah olahraga bikin kita takut. Kalau perlu orang lain nggak dapat, lo harus dapat. Itu baru jagoan. Baru dibilang wartawan jagoan tuh kalau lo dapat, orang lain nggak dapat. Ini bukan karena memang secara tampang Mas Tole kan agak kriminal gitu. Halo Sobat Sehat, selamat datang di OKB, obrolan kesehatan berisi bersama saya Darmawan. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang paling mematikan tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dan jumlah angka kematiannya itu menempati ranking nomor 1, yaitu penyakit jantung. Untuk membahas penyakit jantung sudah hadir di OKB ini. Beliau ini adalah teman saya, tapi beliau ini adalah orang yang super sibuk karena beliau ini memimpin satu perusahaan yang bergerak di bidang musik, yaitu TA Pro Music and Publishing. Ini ada Mas Tole. Halo Mas Darmawan. Halo Mas Tole, ketemu lagi ya. Dulu kita pernah ngobrol-ngobrol waktu itu di Facebook ya. Betul, secara live ya kan. Terima kasih ini sudah datang lagi, sudah ada waktu nih mau datang untuk berbagi pengalaman. Ya. Karena kan Mas Tole kan pernah cerita kepada saya beberapa waktu yang lalu kan pernah mengalami rasa nggak nyaman. Kan waktu itu konsultasi tentang betul, dadanya gitu ya. Iya. Ini ngomongin soal penyakit jantung, tapi sebelum saya bahas dulu nih Mas Tole, saya ingatkan kepada Sobat Sehat, bagi Anda untuk bisa terus mendapatkan informasi seputar kesehatan melalui OKB, dan biar nggak ketinggalan, silakan Anda subscribe, kemudian Anda like dan juga tinggalkan komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ini kan baru-baru ini Mas Tole, kita kan boleh dikatakan digegerkan dengan adanya kabar berita duka salah seorang pesepak bola senior, yaitu almarhum Mas Ricky Yaakob. Betul. Ya kan, ini meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung saat bermain sepak bola di lapangan. Ini kan Mas Tole dengan beliau ini kan pastinya kenal gitu ya. Ya. Dan kalau nggak salah sering main bola bareng gitu ya. Ya. Sama Mas Ricky ini dulu tuh waktu saya masih aktif jadi wartawan sih, pernah sekali 2 kali sih main di lapangan ABC Senayan dulu. Makanya kaget waktu ada kabar tiba-tiba Mas Ricky, soalnya saya langsung dikirim di grup kita tuh, kirimin video ketika beliau ini diangkat dari lapangan, dibawa lari ketika beliau jatuh apa segala macam. Apa ya, kitanya jadi orang habis ini di grup chat-chatan di grup, tiba-tiba tahu kabar sudah diangkat. Itu nggak lama dengar kabar beliau sudah meninggal gitu. Kita kaget juga, takut juga. Namanya kita olahraga buat sehat, ini malah olahraga bikin kita takut. Apalagi kan umur kita juga kalau udah di atas 40 itu kan ada aja Mas. Jadi ya nggak tahu nih, makanya ini saya juga kebetulan juga sebelumnya saya agak worry juga ini. Merasa ada sesuatu di dada gitu. Nah, ini ada bahasan itu, saya jadi pengen tanya, ini apa sebenarnya sakit jantung itu apa? Gejalanya seperti apa? Untuk antisipasinya seperti apa? Kan kita perlu tahu juga. Mungkin enggak masyarakat perlu tahu juga sih, Mas. Jadi biar kita paham, kita bisa antisipasi. Tapi sebelumnya kalau di latar belakang keluarga Mas Tole ini ya kan, ada nggak sih yang mengalami serangan jantung atau penyakit jantung? Enggak sih. Enggak ada ya. Cuman kalau saya itu kan orangnya baperan sama apa yang nongol di tubuh, Mas. Mungkin karena dulu juga waktu zaman masih kerja di lapangan, mungkin kita juga nggak ngurus sama kondisi fisik kali ya. Ini sekarang tabungan yang saya bikin mungkin 20 tahun yang lalu berasanya sekarang, atau mungkin 10 tahun lalu. Masih di lapangan sebagai wartawan gitu. Iya. Itu aktivitas di wartawannya itu boleh sedikit cerita nggak? Itu pengalaman jadi wartawan di Indonesia. Nama jadi wartawan, Mas. Jadi dulu kan apalagi waktu itu saya pernah di Des Kriminal. Namanya ngejar TKP itu nggak inget waktu, nggak inget lagi kita ada di mana gitu. Ada kejadian jam 2 pagi, ya jam 2 pagi kita berangkat. Kadang-kadang sok metal kita pakai cuman kaos aja gitu, cuman pakai kaos aja gitu, naik motor langsung jalan. Yang penting kita sampai TKP, misalnya kita memotret objek yang ada kejadian itu supaya belum diangkut atau belum dibersihkan atau apa segala macam. Jadi udah gitu
hidup kita nggak teratur juga. Kadang-kadang 24 jam pernah kita nggak tidur, kadang-kadang lupa makan. Yang penting ada kopi, ada apa yang bisa buat ganjel senemunya di jalan gitu. Kalau kayak Mas Tole itu waktu jadi wartawan ya, dari dulu itu yang saya penasaran dan ini ada kesempatan bisa tanya langsung tuh. Kalau wartawan itu kok bisa cepet tahu ada berita apa di sana, terus tadi kan sampai nggak tidur gitu. Emang ada forum gitu ya zaman dulu? Kan setahu saya kalau zaman dulu kan belum ada kayak grup-grup WhatsApp gitu ya. Artinya kan kok bisa? Apakah memang sudah kerjasama dengan pihak kepolisian kah sehingga ada kriminalitas dimanapun gitu? Mas Tole sebagai seorang wartawan itu bisa gerak cepat karena kan pastinya antar wartawan itu kan rebutan berita itu, Mas. Iya betul, bobol-bobolan, Mas. Jadi istilahnya biar orang lain nggak dapat, kita aja yang dapat. Gitu. Makanya bagaimana kita pintar-pintarnya menjalin relasi sama kalau bahasa kita itu ada mitra. Mitra kita kalau di kriminal ya ada polisi, ada rumah sakit, ada bahkan ada juga dinas pemulasaran jenazah. Itu untuk melihat TKP di mana situ ada kematian. Nah kita juga jalin relasi juga gitu loh. Jadi info-info itu kita bisa dapat mau jam 3 pagi, mau jam 4 pagi, jam 5 pagi. Kadang-kadang kita tidur juga di jalan senemploknya kita aja. Senemploknya ada tempat bisa naruh pala gitu. Iya bisa naruh pala, soalnya kalau kita sampai bobol dari media lain, waduh kita dimarah-marahin sama redaktur kita, sama korlip kita, atau sama pemret kita gitu. Oh gitu ya. Jadi pokoknya gimana caranya supaya nggak bobol, orang dapat fotonya ya lu harus dapat fotonya. Kalau perlu orang lain nggak dapat, lu harus dapat. Itu baru jagoan. Baru dibilang wartawan jagoan tuh kalau lu dapat orang lain nggak dapat gitu. Berapa lama itu Mas Tole menekuni saya atau menjadi seorang wartawan tuh ngejar berita itu dijalani berapa tahun? Saya berapa tahun ya, Dok? Iya. Ada hampir kalau di lapangannya ada hampir 5 tahun lebih. Ya, sekitar 4-5 tahun. Saya kan di Jawa Pos juga ya? Ya, saya sih di Jawa Pos Group dulu. Jawa Pos. Di bawah adalah Jawa Pos punya anak perusahaan di Jakarta kayak mereka dulu. Ini di bawah PT Cahaya mereka. Saya waktu itu orang Jakarta kalau 15 tahun yang lalu harusnya kenal namanya koran Lampu Merah tuh. Waduh itu isinya tentang kriminal apa segala macam gitu. Jadi apa namanya karena kita kerja di koran kriminal ya kita ngikutin namanya kejahatan kan nggak ngelihat waktu dan tempat, Mas. Jadi kadang-kadang ada kejahatan terjadi jam 12 malam, ada jam 3 dini hari, malah justru jarang kejadian itu kita masih hidup normal antara jam 9 pagi sampai jam 5 sore misalnya. Kadang-kadang adanya di tengah malam, dini hari gitu. Dan itu kita harus siap. Jadi kita standby 24 jam. Itu kalau selama pengalaman menekuni atau menjalani dunia berita wartawan gitu, mencari berita. Pengalaman yang pernah didapatkan Mas Tole ya kan, yang paling nggak enak apa, yang paling enaknya jadi wartawan itu apa? Karena keseruannya apa? Iya, karena saya kan lama di kriminal ya, ininya ya. Ya pernah sih di politik, pernah di ekonomi, pernah di hiburan, tapi memang saya paling lama di kriminal. Termasuk ketika saya juga jadi pemimpin redaksi di koran juga, koran Lampu Merah masih seputar kriminal juga, sampai pada tahapan jadi direktur di koran juga saya masih garap koran kriminal juga. Jadi dulu ini bukan karena memang secara tampang Mas Tole kan agak kriminal gitu. bisa jadi Mas. Jadi kadang-kadang kena aura kriminal, tampang juga dimirip-miripin jadi tampang kriminal aja, tapi enggak tindakan secara hati kita ini tidak mengarah ke sana ya. Hati kita ustad. Tampang mulai kriminal. Hati ustad ya. Oke, jadi apa tuh yang terburuk ya Mas, atau pengalaman paling gak enak tuh? Ada sih paling berkesan. Dulu saya diminta liputan sebuah tempat hiburan di daerah Jakarta Barat. Jadi saya bikin investigasi tentang dunia malam. Jadi apa sih yang ada di dunia malam itu? Waktu itu
sempet kita punya rubrik Jakarta 00. Jadi kehidupan Jakarta dimulai setelah jam 00. Itu ada apa aja? Nah, saya investigasi tempat hiburan. Waduh. Ada mungkin sekarang tempatnya udah ganti nama kali. Saking lamanya. Jadi saya waktu itu lagi motret. Iya. Namanya dulu masih model kamera pocket. Tapi sih udah keren sih, udah digital, Mas. Saya udah tutup blitz-nya itu biar gak nyala. Oke. Lagi motret kehidupan di dalam dunia itu, malam. iya dunia malam itu, bocor. Jadi nyala blitz-nya. Plus gitu. Saya udah buru-buru kan. Iya. Ternyata kelihatan juga. Saya diamanin ke pos security. Saya ditarik keluar. Jadi saya dikurung dari jam 1 kali sampai itu jam setengah 6 di pos. Mikir saya mati nih gua habis ini dihajar ini. Saya nggak tahu, saya laporan ke kantor bahwa saya lagi di sini karena ini segala macam. Ya mungkin karena juga kita kerja di koran kriminal juga kita nggak kosongan amat. Maksudnya bukan berarti kita punya isian nggak. Artinya kita juga punya jaringan. Artinya mungkin di pengamanan di tempat hiburan itu mungkin adalah kawan yang dulu kita pernah liputan apa segala macam. Akhirnya kita kontak kantor, kita kontak kawan-kawan. Jam setengah 6 itu saya baru dilepas. Itu udah rasanya. Tapi nggak diapa-apain tuh. Ya didiemin aja di dalam ruangan pos itu ya nggak diapa-apain juga, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, pokoknya gitu aja. Tapi kita nggak tahu kalau sampai dengan jam setengah 6 kita belum keluar juga, kita nggak tahu siangnya kita diapain. Tempat hiburannya tutup. Lalu kita masih di situ juga, apakah kita diasingkan kemana waktu itu namanya juga. Tapi waktu itu jiwa saya masih muda, belum punya keluarga, jadi ya udahlah, namanya ini resiko kan. Itu pengalaman nggak enaknya. Enaknya kan kalau ini enaknya yang gimana nih Dok? Kalau yang enak tanda petik sering lah ya, namanya itu mah ada aja misalnya ya. Mau istilahnya relasi banyak, ini banyak, mau ke tempat hiburan mana aja juga kita bukan berarti mentang-mentang wartawan bisa masuk. Temennya banyak, yang ngajak banyak, mitranya tadi banyak, mitra kerjanya banyak. Jadi kita bisa ya tahu-tahu jam 1 malam lagi nongkrong. Tapi saya yakin bukan itu kan yang menjadi dasar kepuasan Mas Tole menekuni dunia berita atau menjadi wartawan. Itu pastinya ingin menjadi yang terdepan untuk memberikan berita kali ya, atau jadi idealisme kita dulu kerja di koran kriminal itu adalah kita pengen ngasih tahu ke masyarakat ini loh, bahwa kriminalitas itu bisa menimpa siapa aja, di mana saja, kapan saja. Kan kita nggak bisa ngatur kejadian kejahatan itu terjadi. Nanti kalau mau ngerampok gue jam segini ya. Benar. Gue udah siap. Tahu-tahu kita lagi jalan nenteng handphone dijamret. Tahu-tahu lagi kita enak-enakan tidur, rumah kita dibobol. Tahu-tahu kita lagi berhenti lampu merah naik motor, disuruh turun, motor kita dibawa. Gitu. Jadi kita kita kasih tahu modusnya seperti apa, modus kejahatan itu seperti apa, kehidupan malam di Jakarta itu seperti apa. Jadi kita bisa antisipasi, ini kalau keluar malam di daerah sini hati-hati, di sini banyak kejahatan seperti ini. Nah kita kasih tahu. Sisi edukasinya adalah seperti itu, bahwa di liputan kriminal itu selalu ada darah yang menyertai ya. Namanya kadang-kadang kejahatan kan kita nggak, kadang-kadang orang mau jamret handphone aja, handphone dipegang, tangannya dicelurit, darah lagi. Lendir juga ada. Jadi kejahatan seksual kita nggak bisa hitung gimana, sampai sekarang juga itu tetap terjadi. Berarti melihat yang namanya darah itu udah biasa lah ya. Kalau sebagai seorang wartawan, kan pemotretannya kan korban-korban yang sampai masih kelihatan wujudnya sampai sudah nggak berwujud, itu mungkin ya biasa nggak biasa kita harus membiasakan diri, Mas. Jadi kalau namanya kerja sama juga sih sebenarnya, tidak hanya di kriminal sih, di ekonomi juga, meskipun secara disiplin ilmu mungkin hukum atau ada juga yang jurusan kedokteran, tapi tiba-tiba harus liputan ekonomi, yang mau nggak mau dia harus ngerti soal ekonomi. Kadang-kadang di politik juga seperti itu. Jadi nggak harus disiplin ilmu politik, liputan di politik. Karena kalau di wartawan itu dinamis. Kadang-kadang kita sebulan kerja di desk ekonomi, sebulan lagi kita di desk politik, besok lagi mungkin sebulan lagi di kriminal gitu. Kita harus siap kapanpun. Nah pola-pola ini kan nggak teratur. Itu yang menurut saya, apa sekarang saya lagi panen
panen penyakitnya. Mungkin dulu asik-asik aja, namanya anak muda kan, udah nggak mikirin apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau dikaitkan, kalau kita udah melakukan sesuatu tanpa memikirkan apapun juga kita nggak berasa, di badan juga berasa, ya cuman nggak tahu. Sekarang saya udah 40 tahun ke atas, ini udah sudah mulai nih kena angin dikit bengek, kena apa dikit berasa aduh. Kayak kemarin saya ngomong ke Mas Darwan itu, kok dada kiri saya agak-agak aneh gitu. Tapi begitu buka, namanya kan kita buka literatur, buka apa Google apa langsung, pasti larinya kalau kiri jantung lah, jangan jantung nih, kayak baper kitanya. Jadi sedikit-sedikit dirasakan, jangan jantung. Itu karena saya nggak tanya sama orang yang tahu ini. Jadi kadang-kadang apakah itu benar sakit jantung juga, saya juga nggak tahu. Makanya nih mumpung saya diundang sini kan, minimal kan jadi ilmu. Minimal kalau saya pun misalnya saya sih pede nggak sakit jantung, tapi minimal saya bisa buat antisipasi. Saya bisa kasih tahu saudara-saudara saya, bapak, ibu saya yang masih hidup, minimal hati-hati nih bahwa ini sakit nggak bisa diprediksi juga. Betul. Lah orang sehat, udah di EKG, udah direkam jantung, saya sampai rekam jantung juga Mas, tapi nggak ada apa-apa juga. Sama ada orang di rekam jantung nggak ada masalah, tiba-tiba habis main futsal, dulu juga kawan, misalnya. Dulu kayak nggak salah ada Mas Aji Mas Said. Kita juga dulu sering pakai ngelola arung jeram kan, kita sering pakai juga arung jeram. Tiba-tiba kalau nggak salah habis futsal atau bulu tangkis kalau nggak salah itu tiba-tiba ini tiba-tiba di grup wartawan ini Mas Aji Mas Said, apalagi posisi waktu itu masih anggota DPR kalau nggak salah. Pada posisi dia lagi naik-naiknya. Umur juga kayaknya di 40-an juga, 40 ke atas juga gitu. Makin jadi kan baper ya. Ngeri-ngeri sedap ini umur 40 ke atas ini Mas. Jadi apa-apa kemarin Mas Riki aku perasaan berapa sebelum corona masih main bola bareng ini tahu ada ini. Pakai lihat gambarnya lagi dibopong-bopong kan, dikirimin video. Kita jadi apa ya? Kadang-kadang suka nggak tenang. Ya tapi masuk ingat masa lalu gak beres nih ya. Iya, jadi kadang kalau ada apa-apa sekarang saya mikirnya mungkin dulu kadang-kadang seharian lupa makan. Kalau udah kena rokok, udah kena kopi, udah kena teh kemasan, udah sangunya wartawan itu. Perasaan perut udah nggak nampung buat makan nasi, buat makan apa gitu. Pokoknya udah enak aja. Tahu setahun sekali tipes aja. Itu nyata, saya nggak ngada-ngada, itu kehidupan saya waktu zaman muda. Jadi sekarang saya coba introspeksi aja. Mungkin saya mengambil peran ketika saya pola hidup saya nggak sehat. Ya saya juga nggak tahu pola hidup sehat seperti apa. Saya berusaha untuk sekarang kita sehat-sehat aja. Ya tahu diri lah, nggak usah begadang lagi. Saya coba untuk ngurangin. Kemarin saya juga masih begadangan, masih ini. Saya masih main futsal, nggak inget umur. Kadang-kadang saya lari, kadang-kadang kalau dulu main 1 jam masih kuat. Sekarang saya sokan kuat 1 jam, padahal sekarang udah 10 menit udah keluar ini putih, saya udah nembak, udah apa namanya jackpot, udah keluar lendir kuning gitu kan. Jadi saya kadang-kadang masih suka nggak rela gitu. Tapi kenyataannya saya udah mau 43 sih sekarang Mas. Jadi ya faktor itu kita nggak bisa bohong dan mungkin juga nggak bisa nekat juga. Betul. Paling sekarang ada bulu tangkis yang tadinya bisa 4-5 set, sekarang 1 set minta jeda dulu baru main berikutnya. Ya gitu Mas. Jadi saya malah dalam kesempatan ini saya pengen tahu lebih ini. Kalau kemarin kan saya sebatas konsultasi aja, betul. Belum gamblang apa segala macam. Nah ini ada kesempatan, ada di channel ini juga siapa tahu juga ditonton sama orang gitu. Jadi memang kalau bicara penyakit jantung ini ya, Mas Tol ya, itu kita dalam dunia kalangan medis itu sering menyebutnya sebagai salah satu, itu dikatakan istilahnya silent killer gitu. Artinya dia itu memang membunuhnya atau menyerangnya. Itu nggak pernah kasih warning, nggak pernah kasih peringatan, mendadak. Makanya disebutnya serangan kan. Sama kayak kerja kurang kriminal kemarin saya berarti ya. Kejahatan ini nggak ada kan ya benar. Jadi saya sering bilang itu kalau penyakit jantung itu kayak perampok. Iya.
datang itu nggak ada kasih kabar, nggak ada ceritanya perampok datang ke rumah itu permisi dulu. Betul. Atau ngasih pemberitahuan, disuratin yang punya rumah gitu, dikasih tahu ntar malam jam 10 saya mau maling ya. Iya. Tolong dijagain TV-nya kalau nggak hilang. Nggak ada yang namanya serangan jantung itu kasih peringatan ke diri kita gitu ya. Bahkan kebanyakan orang yang merasa sudah nyeri di bagian dada saja seperti yang Mas Tole alami, panik, takut, khawatir sampai melakukan check up. Sudah dicek EKG, sudah diperiksa ini itu, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan. Orang sampai bingung gitu. Bahkan yang lucunya ketika dia meninggal, baru dinyatakan ini serangan jantung. Iya. Keluarganya bingung, loh kemarin itu beliau udah dicek nggak ada apa-apa. Lah kok tiba-tiba meninggal terus langsung dinyatakan ini serangan jantung? Kok bisa begitu? Nah itulah uniknya jantung. Jadi jantung itu kan dikatakan sebagai mesin pompa. Kayak di rumah adalah pompa air. Sehingga yang namanya pompa air itu bisa banyak hal yang terjadi. Mulai dari umur, terlalu tua pompa itu dipakai, lama-kelamaan juga bisa karatan. Bisa nggak kuat daya dorong airnya. Iya. Ya kan? Walaupun kadang-kala pas air tanahnya lagi banyak-banyaknya ya kelihatan fine-fine aja. Oh baik nih, padahal si pompanya udah tua. Ya kan? Itu bisa jadi karena faktor degeneratif, faktor usia. Tapi bisa juga gangguan pompa itu tidak hanya sekedar masalah umur atau usia, tetapi juga bisa disebabkan oleh karena gangguannya sirkuit, gangguan saluran airnya. Adanya kebocoran kah? Adanya mampet kah? Itu juga bisa mengakibatkan jantung kita bermasalah. Dan memang paling sering itu adalah gara-gara adalah sumbatan. Serangan itu terjadi karena adanya sumbatan yang mengalir dari tempat lain yang mampet di pembuluh darah jantungnya, Mas. Nah, jadi kalau sobat saya bisa lihat di sini, ini kan jantung manusia itu seperti ini bentuknya, dan di sini kan ada cabang warna merah, warna biru, ini ada pembuluh-pembuluh darah. Oh iya. Disebut arteri koronaria. Disebut koronaria itu kata dari bahasa Latin namanya koroner itu kron, mahkota. Jadi seperti kayak mahkota yang memahkotai jantung ini. Nah, dan inilah pembuluh darah yang seringkali mengalami sumbatan. Nah, kalau sudah mengalami sumbatan, jantung kita itu kan kalau saya buka nih, Mas Tole, ya buat teman-teman juga bisa melihat di sini, itu kan ada 2 ruangan. Sebetulnya ada 4, tetapi dipisahkan ada kiri ada kanan gitu. Nah, kalau yang dari sisi kanan ini dari seluruh tubuh masuk ke sini terus kemudian dipompa menuju ke paru-paru, dia bertukar antara CO2 dengan oksigen, baru balik lagi ke dalam jantung. Di bagian sebelah kiri atas, terus kemudian dimasukkan ke kiri bawah, baru dipompalah keluar melalui aorta dan ke seluruh tubuh membawa oksigen. Nah, jadi seringnya sumbatan pada pembuluh darah ini, Mas Tole, itu mengakibatkan otot jantung ini nggak kuat mompa. Nah, tergantung dia kenanya di sisi kiri apa sisi kanan. Kalau misalnya gangguannya di sisi kiri lebih dominan, maka muncullah gejala-gejala nggak nyaman kayak orang masuk angin, kayak Mas Tole ceritakan tadi, itu adalah kok rasanya dada nggak enak di sebelah kiri. Kalau yang lebih parah lagi itu sumbatannya makin parah, itu jaremnya, sakitnya, itu nyerinya itu bisa menjalar sampai ke kelingking sebelah kiri. Walaupun ketika diperiksa secara umum itu nggak ketemu apa-apa, makanya kan ada yang namanya echo, pemeriksaan yang lebih lanjut, lebih dalam lagi ada sampai kateterisasi. Jadi dimasukkan suatu kayak kabel panjang gitu yang di ujungnya itu ada kameranya untuk dimasukkan sampai ke pembuluh darah ini. Kebayang loh, dari bagian pangkal paha didorong sampai ke sini untuk mencari tahu adakah sumbatan. Karena kalau ini tersumbat, otot ini, Mas Tole, itu bisa ibaratnya kayak ini jantung 2 bagian kanan kiri, ya kan? Nah, ini kalau misalnya Anda perhatikan ya, ini kalau misalnya ini pembuluh darahnya tadi ada yang mampet, ini saya tutup. Ketika saya tutup seperti ini, jantungnya tuh lihat, yang ngembang cuma 1. Tuh. Yang satunya tidak bisa mengembang. Kenapa? Karena mampet. Nah, ini yang bisa terjadi. Nah, ketika dia mampet kan harusnya dua-duanya ngembang. Tuh. Tapi ketika ada salah satu yang mampet, ini akan mengakibatkan rasa nyeri. Jadi nyeri itu kan sebetulnya suatu respon. Suatu sinyal yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Ya kayak alarm lah. Ketika perampok masuk rumah kan alarmnya bunyi. Kalau rumahnya nggak ada alarm, yang punya rumah yang teriak. Nah, sama kayak Mas Tole, wah kok nggak nyaman dan sebagainya. Nah, makanya itulah kenapa
penyakit jantung ini memang apakah akibat dari masa lalu? Sebetulnya kenapa tadi saya tanya ada nggak sih riwayat keluarga, itu juga bisa salah satu faktor. Penyakit sekarang itu kan sifatnya diturunkan, Mas. Jadi kalau riwayat keluarganya nggak harus orang tua juga, kalau ada pamannya atau siapa yang punya riwayat, itu juga kita bisa mengcopy genetiknya. Kita bisa menurun ke kita, sehingga genetik itulah yang akan bisa muncul. Dan munculnya penyakit genetik itu nggak harus ketika kita lahir. Kalau orang dilahirkan dengan kelainan seperti jarinya 6 gitu kan ya, polidaktil, terus kemudian ada bibir sumbing, apa itu kan kelainan kongenital bawaan sejak lahir. Tapi kalau genetik itu dia membawa, tapi belum tentu sejak kecil kelihatan tuh penyakit. Bisa jadi nanti ketika dia dewasa, ketika tua barulah penyakitnya muncul, termasuk yang namanya penyakit jantung. Ada orang yang lemah jantung itu ketahuannya munculnya ya ketika usia tua. Ya kan, apalagi mengingat tadi udah banyak enaknya sih Mas ya kan di masa mudanya. Sehingga kalau sudah sering enak itu kadangkala itu salah satu penyakit kita adalah ya mengorbankan organ kita, fisik kita untuk meraih sesuatu, sehingga akhirnya usia si organ itu menjadi berkurang. Ya kan? Nah maka itulah mungkin pesan buat sobat sehat ya, mungkin juga buat Mas Tolib. Saya kira masa lalu kan nggak bisa dirubah. Iya, udah terjadi. Udah terjadi, iya. Ya kan. Baik buruknya udah dinikmatin aja. Bahkan kalau enak ya dikenang, yang nggak enak ya jangan diingat-ingat gitu kan ya. Nah artinya apa yang bisa kita lakukan adalah yang ke depan. Kedepannya kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan seperti tadi misalnya pasti penyebabnya satu, kurang tidur. Ya, betul. Paling banyak itu Mas. Paling banyak ya kan. Itu bahaya. Karena jantung itu sebetulnya istirahatnya saat kita tidur, Mas. Iya. Orang yang kurang tidur itu berarti memaksa jantungnya tidak masuk dalam fase istirahat. Suruh lembur. Karena orang tidur aja kan jantungnya berdetak. Iya. Jadi kalau orang tidur aja berdetak dan berdetaknya jantung waktu tidur itu kan dia dalam posisi basal metabolisme, artinya metabolisme yang paling rendah. Ya kan? Kalau kitanya nggak tidur, kitanya begadang sebagai wartawan itu tadi ngejar berita ke sana kemari. Nah, itu berarti ngelemburin jantung. Iya. Udah lembur, nggak digaji pula. Iya betul. Artinya gajiannya jantung itu dari mana? Harusnya jantung itu gajiannya bukan dari makanan saja, tapi dari gerak. Gerak itu bukan ngejar berita ya. Nah ini salah kaprahnya kebanyakan gini Mas Oli. Banyak orang menganggap bahwa saya kan kerja Pak, bukankah kerja kalau lari ke sana kemari seperti aktivitas itu tidak masuk dalam kategori olahraga. Olahraga itu kan definisinya adalah melakukan suatu kegiatan atau tindakan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi organ tertentu dalam tubuh secara teratur dan terukur. Itu namanya olahraga. Berenang, sepeda, berlari, itu kan teratur, terukur dan punya tujuan untuk meningkatkan fungsi organ. Tapi kalau sekedar pekerjaan aktivitas, ibu-ibu biasanya sering bilang ke saya konsultasi gini Mas, kan saya udah ini dok, udah nyapu, ngepel, pekerja rumah tangga itu kan juga gerak, keringetan juga loh. Apakah itu nggak bisa dibilang olahraga? Oh nggak bisa, beda. Nggak bisa fungsi sepedaan diganti nyapu rumah loh. Iya. Ya kan? Terus gunanya apa ada cabang olahraga sepeda kalau nyapu bisa jadi olahraga sepeda? Ya berarti diganti besok-besok di Olimpiade ya kan olahraga menyapu dilombakan gitu. Jadi nggak bisa, nggak sama sebetulnya. Walaupun jujur oke, keringat iya keluar, capek iya. Tapi berbeda loh. Kalau olahraga itu dia akan terjadi gerakan ritme. Nah kalau kitanya itu kurang tidur terus nggak pernah olahraga, nah itu akan memperburuk. Sama ini Mas, saya mau tanya. Ini kan saya udah terlanjur nih. Pengalaman masa lalu kan nggak bisa diulang, nggak bisa diperbaiki kan. Artinya kan saya udah terima aja. Artinya apakah dengan pengalaman masa lalu saya itu saya bisa mengantisipasi atau mencegah, ataupun kalaupun sudah mulai muncul gejala-gejala, apakah saya bisa dari dalam diri saya, dari sayanya sendiri untuk mencegah atau bahkan mengurangi gitu. Apakah itu bisa dilakukan, atau kalau memang perlu insentif itu maksudnya tambahan apa yang bisa saya manfaatkan untuk itu gitu. Jadi apakah itu bisa kita lakukan? Kalau saya sering bilang begini, orang sakit kan ada sebabnya, orang sehat ada caranya. Artinya kalau tadi jantung bisa sakit ada penyebabnya, apakah bisa disehatkan? Ya jawabannya bisa.
Apalagi 90% penyakit itu sebetulnya bisa disembuhkan. 90% penyakit bisa disembuhkan. Termasuk orang kena diabetes sekalipun dikatakan harus minum obat seumur hidup, orang kena darah tinggi harus minum obat seumur hidup, tapi itu semua penyakit bisa disembuhkan, apalagi jantung. Nah, bagaimana sih cara mencegahnya? Preventif itu ada 3 macam, Mas Tole. Preventif itu yang pertama ada disebut namanya preventif primer. Primer itu adalah orang yang belum kena penyakit, dicegah biar benar-benar nggak sakit. Itu namanya preventif primer. Tapi ada juga yang namanya preventif sekunder. Bagi orang-orang yang sudah setengah sakit, artinya belum parah. Berarti kayak Mas Tole lah saya anggap contohnya ini setengah sakit. Ya harus jujur saja saya bilang gitu ya. Jadi gaya hidup yang harus kita ganti yang tadi, yaitu dari mulai istirahat. Istirahat harus cukup. Karena sudah dulu bertahun-tahun kan ibaratnya kan melemburkan jantung. Betul. Tanpa memberikan porsi istirahat yang ideal. Nah, istirahat ini tidak hanya sebatas masalah tidur doang, Mas Tole. Banyak orang, oh kalau gitu aku cuma butuh tidur nih dok ya gitu. Enggak, salah. Bahwa yang namanya istirahat itu bukan semata-mata kita tidur, tapi yang disebut istirahat itu kita bisa memberikan rekreasi tubuh. Tubuh kita ini perlu hiburan. Tubuh kita ini perlu yang namanya satu wadah untuk bisa membuat kita tuh rileks. Ya entah itu hobinya Mas Tole, ya kan? Naik gunung, ya udah menikmati di sana. Mancing, Mas. Oh, mancing. Mancing. Saya itu kalau udah narik, namanya mancing kalau udah narik ikan, apalagi mancing di laut. Iya. Mau punya utang, mau punya penyakit, lupa semuanya. Nah, itu salah satu istirahat. Ya. Jadi istirahat itu tidak harus dianalogikan disamakan dengan tidur. Iya. Kalau tidur terus itu ngebok nah. Justru yang namanya mengistirahatkan itu adalah mencari apa sesuatu yang reward lah, hadiah untuk tubuh. Orang udah lembur harus kasih reward kan. Jantung kita sudah lembur sekian tahun lamanya, ya harus kita kasih sesuatu hadiah yang menyenangkan. Betul. Nah, salah satunya kalau Mas Tole hobinya mancing, ya kan itu bagus. Dan itu mulai diagendakan misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali minimal. Yang penting mancingnya dapat. Kalau nggak dapat tambah stres. Oh iya. Yang penting dapat. Makanya cari tempat mancing yang memang ikannya banyak, gampang nyautnya. Betul. Ya kan? Karena yang namanya jantung itu tadi adalah preventifnya, ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, kalau untuk Mas Tole ini harusnya menjalani preventif sekunder tadi. Ya kan? Tidak hanya sekedar makan. Karena kalau makan saya nggak bisa banyak kasih saran gitu. Karena saya sendiri juga hobi makan. Iya. Ya, saya yakin sobat sehat juga semua orang lah, gak ada yang nggak suka makan. Iya. Mau nanti kalau saya kasih tahu, oh ini nggak boleh, pertanyaannya muncul baru. Terus makan apa? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terus saya harus makan apa? Lah bingung lagi. Nah, jadi yang paling penting kuncinya tadi berikan sesuatu yang memang menghargai badan, menghargai jantung. Itu namanya preventif sekunder. Ada juga yang namanya preventif tersier. Preventif primer, sekunder, tersier ini untuk apa? Untuk orang yang memang sudah tadi. Bagaimana dengan orang-orang sudah memang divonis sudah ada penyumbatan jantung, sudah ada masalah di katupnya. Terus apakah dia harus pasrah dengan pengobatan? Tidak. Selain dengan pengobatan, dia bisa melakukan yang namanya preventif tersier. Ya kan? Artinya preventif tersier itu adalah dia meningkatkan kualitas hidupnya supaya tidak tergantung sama orang lain. Ya, karena kalau misalnya dia sekedar hanya medikasi melalui obat saja, itu kan hanya untuk memberikan life support ke organ yang sakit obatnya. Tetapi jangan lupa orang-orang yang sudah sakit itu tadi mereka harus menjalani yang namanya preventif tersier supaya dia nggak tergantung sama orang lain. Jadi di rumah sendirian pun dia bisa mandiri. Karena kalau dia cuma sekedar medikasi, ujung-ujungnya dia nggak bisa hidup sendiri. Ada perawatnya. Ya kan? Bahkan kadang kalau mau keluar rumah harus dituntun. Nah, tapi kita bisa ajarkan cara agar bagaimana mereka itu bisa mandiri, gitu. Artinya dengan cara apa? Dengan cara gerak. Walaupun geraknya tidak bisa seberat, boleh dia seheboh waktu yang masih muda, gitu. Tapi tetap harus ada. Seperti itu, Mas Tole. Ya kan? Makanya saran saya, ya buat sobat saya nggak hanya untuk Mas Tole ya, saya kira. Kalau sekarang kan sudah di bidang permusikan jauh lebih tenang lah. Tapi tetap aktivitas juga kadang-kadang kalau pas lagi itu. Tapi terima kasih juga sih inputnya, masukannya Mas. Jadi kadang-kadang kalaupun di musik kadang-kadang lagi dengerin, lagi nyari-nyariin lagu yang bagus gitu. Tahu-tahu
udah jam 11 nih, udah jam 12 nih. Minimal kita bisa mulai atur. Kapan waktu produktif yang kita bisa gunakan, kapan saatnya istirahat. Tapi minimal refreshing hati dengan di dunia musik. Ya. Ketemu yang bening-bening, ketemu yang suaranya enak, itu juga hiburan juga. Betul. Oh asik nih, hati kita juga seneng. Kadang-kadang sambil goyang-goyang, ikut bersenandung ria gitu. Ya itu salah satu hiburan yang mungkin saya saat ini juga ini aja, maksudnya nikmatin. Gitu. Nah, itu cuman juga mungkin waktunya aja mungkin saya nanti bisa atur. Itu salah satu hal yang bagus Mas Tole. Jadi saya kira apa yang sudah jalan yang sudah Mas Tole tempuh ini nggak salah menurut saya, dengan mengganti halauan dari kriminal ke musik yang tadi dikelilingi oleh kasus-kasus, sekarang dikelilingi oleh bukan kasus ya, ISIS yang iso gawe awake ISIS kinyis-kinyis. Itu juga suatu bentuk menghargai untuk tubuh kita. Mas Tole terima kasih. Baik, sudah berbagi pengalamannya. Ternyata teman-teman ya sobat saya juga bisa melihat di sini ya, bahwa ternyata di balik penyakit itu pasti ada proses sebenarnya. Betul. Ada masa lalu yang mungkin tidak menyenangkan dan mungkin kitanya nggak sadar kalau itu ternyata bisa membuat tubuh kita di masa tua juga banyak menabung penyakit di masa tua. Ya kan? Maka pesan saya buat sobat sehat di OKB kali ini, jangan pernah anggap remeh yang namanya jantung. Jadi ada seorang tokoh bijaksana pernah mengatakan cara yang paling bijaksana untuk menolong orang sakit adalah dengan kita tidak sakit. Cara yang paling bijak untuk menolong orang sakit adalah dengan kita tidak sakit. Karena kalau kita juga ikut sakit, terus yang nolong kita siapa? Iya. Gitu kan ya. Sekian, terima kasih Mas Tole atas kehadirannya, teman-teman di OKB. Ya, mudah-mudahan masalah penyakit jantung ini bisa memberi manfaat. Tapi bagi Anda nih, yang tentunya Mas Tole kan tadi juga nanyakan nih, cara agar kita itu bisa punya insentif katanya gitu ya, punya solusi. Nah, saya punya solusi nih yang nanti Mas Tole bisa bawa pulang. Ya kan, buat sobat-sobat saya juga kalau ingin membawa pulang, jangan lupa tinggalkan komen yang menarik di OKB. Anda bisa nge-like, Anda jangan lupa juga subscribe, tekan tombol lonceng karena setiap tayangan-tayangan OKB yang nanti akan dirilis, Anda nggak akan pernah ketinggalan. Ya kan? Dan ini adalah SW7. SW7 itu orang sering mengatakan adalah sarang walet 7. Tapi saya pribadi mengatakan kepada setiap pasien atau para pelanggan saya Mas Tole, itu saya bilangnya SW itu ada sehat waras. Waduh. Jadi bukan sekedar sarang walet tapi sehat waras. Udah sehat waras. Udah sehat waras. Sebab saya sering melihat begini Mas Tole, banyak orang di luar itu sehat tapi nggak waras. Bukan nggak waras otaknya, tapi nggak waras itu maksudnya kita wong Jawa itu waras itu artinya bener. Banyak orang yang kelihatannya sehat tapi organ tubuhnya nggak bener kerjanya. Nah, justru SW7 ini adalah minuman serbuk kesehatan yang memang bahan utamanya itu terbuat dari yang namanya sarang burung walet. Mas Tole pernah tahu dong ya sarang burung walet itu kan? Tahu Mas. Ada sih orang kampung saya. Sekarang dulu sih transmigrasi, sekarang di Sumatera usahanya cuma burung walet. Tapi rumah di kampung gede banget. Kalau lagi panen katanya beli mobil langsung cash juga beli tuh, mahal katanya. Karena sarang burung walet itu memang mahal. Istri saya kan asli orang daerah Bengkulu. Wah itu di daerah istri saya itu di kota mana? Itu banyak yang punya dia budidaya sarang burung walet. Itu kelihatan orang kampung-kampung tapi oke Mas. Bangun rumah gede-gede bukan enggak ditempatin buat burung benar. Dan ternyata memang sarang burung walet itu yang bikin mahal itu adalah kandungan di dalamnya. Bahan aktif di dalam sarang burung walet itu ada dua bahan sih. Ada yang disebut namanya N-asetil galaktosamin, ada N-asetil glukosamin. Dan kedua bahan ini sangat bagus tidak hanya untuk regenerasi sel, untuk memperbaiki sel, tetapi dia juga bagus untuk menjaga supaya sel-sel kita itu tetap awet muda gitu. Nah, dan ini kita sudah buatkan namanya SW7. Mana dia boleh dong gelasnya dibantu. Nah, tolong ambilkan saya gelas sama sendok. Ini buat sobat sehat. Dan nanti kalau buat Mas Tole udah coba di rumah aja ya kan. Nanti saya
Kasih. Nah bagi yang sobat sehat yang pengen juga, jangan lupa komen. Nanti siapa tahu komen Anda terpilih bisa mendapatkan produk gratis loh dari kita. Ya kan? Nah, ini caranya mudah. Tinggal serbuknya seperti ini tinggal dilarutkan saja, ya kan? Nah, seperti ini. Terus kemudian tinggal ditambahkan air. Mau air hangat boleh, air dingin juga boleh. Nah, dan SW7 ini tidak hanya sekedar terbuat dari bahannya sarang walet, tapi juga ada satu bahan lagi. Pernah tahu nggak? Kalau mancing pasti tahu nih. Kepiting salju. Kepiting yang gede. Tahu, cuman belum pernah dapat. Oh iya. Itu kan dapatnya di tempat-tempatnya tertentu nih, yang dalam-dalam. Itu mahal juga loh, Mas. Nah, kita memformulasikan SW7 itu tidak hanya pakai sarang walet saja, tetapi juga menggunakan kepiting salju. Karena di dalam kepiting salju itu ada bahan aktifnya, namanya adalah kitosan. Oh, gitu. Dan kitosan itu manfaatnya adalah untuk anti tumor, anti kanker. Jadi untuk orang-orang yang punya masalah problem seputar penyakit kanker, nah ini juga sangat bagus sekali. Ya kan? Nah, dan setelah jadi bentuknya seperti ini. Oh, ya kan? Rasanya apa itu, Mas? Rasanya kayak bubur kacang hijau, sepintas. Sepintas kayak bubur kacang hijau, betul. Karena memang dia mengandung serat juga. Di dalamnya ada psyllium khas, ada serat gandumnya, ada serat dari biji jagung juga. Iya. Jadi sebenarnya bahan di dalam SW7 itu banyak sekali. Cuman yang menjadi bahan utamanya, yang menjadi jagoannya lah, itu dua tadi. Yang pertama sarang walet, ada N-asetil galaktosaminnya, ada N-asetil glukosamin, dan juga ada kepiting salju yang mengandung kitosan. Dan ini rasanya rasanya mantap banget. Iya. Saya bikin iri ya. Oh siap. Ya kan? Saya minum dulu ya. Nanti saya habis ini, Mas. Bikin juga. Boleh ya kan. Iri, bilang bos, ahai. Nah, kan gitu ya, anak milenial sekarang begitu kan. Baik, jadi ini juga bisa salah satu yang saya sarankan buat orang-orang yang punya masalah jantung, ini juga menjadi solusi yang bagus. Karena sarang walet itu sudah seluruh dunia internasional mengakui, bahkan Indonesia ini kan pengekspor sarang burung walet terbesar, ya kan, di dunia. Terakhir tahun ini tuh kalau saya nggak salah baca beritanya itu sampai Cina itu mengambil dari Indonesia itu sampai senilai 2 triliun untuk sarang burung walet ini. Banyak. Ya kan, karena nilainya itu bagus, manfaat untuk kesehatan. Kalau di sana dia ada yang dipakai krim, ada yang minuman kesehatan macam-macam. Ya kan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu yang bisa menutrisi jantung kita. Siap. Mas Tole nanti saya bawakan buat sobat sehat. Baik. Ya kan. Jangan lupa ya untuk subscribe. Kemudian juga tinggalkan komen, like, dan juga tekan tombol lonceng. Mas Tole, terima kasih. Ya. Saya juga mau pesan buat teman-teman wartawan nih yang masih aktif. Silakan. Teman-teman wartawan yang masih aktif, nah ingat umur, apalagi yang satu angkatan mas saya atau lebih senior. Gitu. Iya. Jadi jaga pola hidup sekarang. Kalaupun nih sudah merasa udah agak aneh badan apa segala macam, ya kita tahu diri lah. Bisa juga tadi yang disampaikan sama Mas Darmawan, bisa juga menurut saya sih nggak ada salahnya mencoba. Apalagi ini kan produk ada khasiatnya, ada jurnal ilmiahnya juga untuk mendukung gitu. Jadi siapa tahu, nah kalau ada yang tertarik juga mungkin bisa ini saya di grup juga nggak apa-apa, di grup misalnya mau dapat mau apa segala macam, nanti saya bantu omongkan ke Mas Darmawan. Siapa tahu. Namanya juga siapa tahu kan, yang tahu. Siapa tahu dikasih tapi suruh transfer ya nggak apa-apa. Iya gitu Mas. Terima kasih juga sudah dikasih pemahaman. Minimal kita bisa tenang. Jadi kan kalau kita merasa sesuatu, yang penting mungkin jangan panik dulu lah. Betul. Toh juga semua penyakit 90% ada obatnya. Kita percaya itulah. Orang kalau di agama apapun kan segala penyakit pasti Tuhan sudah menurunkan obatnya juga. Kira-kira seperti itu. Nah, terima kasih Mas Darmawan. Sama-sama Mas Tole, semoga usaha di dunia musiknya juga berjalan lancar. Amin. Ya kan, bisa nanti kapan-kapan saya bolehlah undang penyanyi-penyanyinya Mas Tole. Boleh. Nanti juga saya undang Mas Darmawan untuk kalau mau ikut rekaman. Kita ciptakan lagu-lagu tentang kesehatan. Jadi saya jadi background di belakangnya. Baik sobat saya, sekian dari obrolan kita berdua. Jangan lupa ya, sekali lagi saya ingatkan, segera ikutin terus OKB, obrolan kesehatan berisi. Saya Darmawan pamit. Salam sehat lebih lama.